Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Satria Pratama, mahasiswa S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya membagikan ilmu kepada kalian semua tentang sejarah Perang Dunia Pertama. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama akan langsung saya jelaskan ya. Kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang. Di sini berisi tentang latar belakang dan sebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama atau biasa disebut Great War terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918, dan bertempat awal perangnya ini berada di Semenanjung Balkan. Dan sebab dari terjadinya Perang Dunia ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Untuk yang pertama akan saya jelaskan sebab umum. Jadi sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama ini, yang pertama adalah politik balas dendam Prancis terhadap Jerman. Lalu yang kedua yaitu persaingan perebutan wilayah jajahan antara Jerman dengan Inggris. Yang ketiga perebutan Laut Tengah antara Jerman dan Rusia, atau biasa disebut dengan politik laut hangat. Karena disebut seperti itu karena dua negara ini memperebutkan pelabuhan-pelabuhan yang pada saat musim dingin di Eropa sana masih bisa beroperasi atau lautnya tidak membeku. Lanjut, sebab umum yang keempat yaitu perebutan sumber minyak di Balkan antara Rusia dan Hungaria. Yang ketiga yaitu perlombaan senjata antar negara yang sangat marak pada zaman itu karena pada masa revolusi industri. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya politik aliansi. Nah, khusus untuk yang terakhir ini mungkin kalian harus tahu beberapa contohnya. Oleh karena itu langsung saja akan saya perlihatkan contoh-contoh dari politik aliansi. Yang pertama ada Triple Entente yang beranggotakan Prancis, Inggris, dan Rusia. Dan ada lawannya yaitu Triple Alliance yang berisi Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Oke, setelah kita mengetahui sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama, alangkah baiknya kita juga mengetahui sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama. Apa sih yang menyebabkan Perang Dunia Pertama? Yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria Hungaria yang bernama Franz Ferdinand, yang dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip, yang pada saat itu sedang berkunjung ke Sarajevo. Dan Pangeran Franz Ferdinand ini terbunuh pada tanggal 20 Juni 1915. Berdasarkan peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya Perang Dunia Pertama. Ya, selanjutnya kita masuk ke bab kedua yang akan menjelaskan tentang peserta Perang Dunia Pertama, yang berisi negara-negara yang ikut andil dalam Perang Dunia Pertama. Pada dasarnya Perang Dunia Pertama ini perang yang sangat besar sehingga pastinya diikuti oleh banyak negara, namun bisa dibagi menjadi dua blok. Apa saja bloknya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama ada blok sekutu. Untuk blok sekutu, negara-negara yang mengawalinya yaitu ada Rusia, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak negara-negara lain yang ikut ke blok sekutu, sehingga jumlah dari
negara-negara yang termasuk blok itu sangat banyak, dan lawan dari blok sekutu yaitu blok sentral. Nah, untuk blok sentral sendiri hanya ada 4 negara, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, dan Turki, dan juga Bulgaria. Jadi Perang Dunia Pertama ini ialah perang antara blok sekutu yang pada dasarnya memiliki anggota negara yang banyak melawan blok sentral yang hanya memiliki anggota 4 negara. Ya, langsung kita masuk ke bab 3, yaitu kronologi atau jalannya Perang Dunia Pertama mulai dari awal hingga akhir peperangan. Untuk awal perang, di sini awal perang kita kembali lagi di sebab khusus tadi, yaitu terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand yang tidak lain adalah putra mahkota dari negara Austria Hungaria. Oleh karena itu, pada awal perang ini Austria Hungaria setelah kejadian terbunuhnya putra mahkotanya langsung mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Jadi inilah awal terjadinya Perang Dunia Pertama. Untuk kejadian-kejadian lainnya bisa dibagi menjadi beberapa blok, dan langsung saja saya jelaskan blok-blok apa saja yang ada pada Perang Dunia Pertama. Pertama, front barat ya. Di front barat ini terjadi peristiwa Jerman menduduki Prancis dan Belgia. Namun tidak lama kemudian Jerman langsung terusir oleh tentara-tentara Prancis. Namun Jerman tidak langsung menyerah, mereka mengadakan perang lagi terhadap Prancis yang disebut dengan Perang Parit. Kenapa disebut Perang Parit? Karena Jerman menggunakan strategi membangun parit-parit yang cukup dalam dan mempunyai banyak ruang untuk menghadapi Prancis. Namun semua itu gagal dan tetap Jerman dipaksa mundur oleh Prancis. Selanjutnya ada front timur. Di front timur ini terjadi kejadian Jerman mengusir tentara Rusia. Namun tidak berserang lama, kedua negara ini melaksanakan perjanjian damai. Lanjut pada front Italia. Di front Italia ini sangat menarik kejadiannya karena terjadi peristiwa kekalahan Italia atas Jerman. Namun yang menarik di sini adalah pada Perang Dunia Pertama ini Italia bisa dibilang menjadi lawan dari Jerman. Namun nanti saat Perang Dunia Kedua mereka akan menjadi kawan atau bersekutu untuk melawan musuhnya. Selanjutnya ada front Balkan. Di front Balkan terjadi peristiwa Jerman mendapatkan kemenangan mudah tanpa perlawanan atas Rumania dan Serbia. Lalu terjadi peristiwa juga Inggris yang secara mengejutkan kalah dari Turki. Namun pada tahun 1918 Turki diserang lagi oleh Inggris dan akhirnya menyerah dan kalah atas Inggris. Dan selanjutnya ada front laut. Di front laut ini sangat menarik karena di front-front sebelumnya bisa dibilang terjadi di daratan ya. Kalau front laut ini terjadi di lautan. Pada mulanya di front laut ini yaitu Inggris melawan Jerman dengan Jerman mendeklarasikan perang dengan taktik kapal selam tak terbatas atau menembak seluruh kapal musuh dari Jerman. Sehingga saat ada kapal musuh yang mendekat ke area Jerman, maka akan langsung ditorpedo oleh para pasukan Jerman. Dan yang menarik di peristiwa ini yaitu akibat keputusan Jerman mendeklarasikan keputusan kapal selam tak terbatas ini, akhirnya
tertembaklah sebuah kapal milik Amerika Serikat yang bernama Lusitania yang membawa barang-barang ekonomi lah di sana, sehingga atas tertembaknya dan tenggelamnya kapal Lusitania ini membuat Amerika Serikat geram kepada Jerman, dan inilah yang menyebabkan awal Amerika Serikat ikut andil dalam Perang Dunia Pertama. Dan akhir dari Perang Dunia Pertama ini dikarenakan menyerahnya blok sentral atau kekalahan blok sentral atas blok sekutu, dan kekalahan ini atau menyerahnya blok sentral ini ditandai dengan tercapainya perjanjian Versailles atau perjanjian damai. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4. Ada dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama ini. Tentu sangat banyak dampak yang terjadi akibat Perang Dunia Pertama ini, baik itu positif maupun negatif. Langsung saja kita lihat apa saja dampaknya. Yang pertama yaitu runtuhnya sistem monarki di Eropa atau sistem imperium. Pada saat sebelum Perang Dunia Pertama sangat banyak sekali negara-negara Eropa yang menggunakan sistem monarki atau kerajaan. Namun setelah Perang Dunia Pertama ini sistem monarki runtuh dan diganti dengan sistem-sistem berikutnya. Yang kedua yaitu pastinya terjadinya kelaparan di mana-mana, dan yang ketiga terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara karena kerugian dari Perang Dunia Pertama ini. Selanjutnya yang paling banyak yaitu menurunnya populasi manusia akibat korban jiwa yang berjatuhan. Bisa kalian ketahui bahwa korban jiwa yang tertelan pada Perang Dunia Pertama ini sekitar kurang lebih 40 juta jiwa. Jadi sangat banyak jiwa-jiwa atau orang-orang yang meninggal pada saat Perang Dunia Pertama ini, sehingga mengakibatkan menurunnya populasi manusia pada saat itu. Dan dampak yang paling positif yaitu setelah Perang Dunia Pertama ini negara-negara itu menumbuhkan rasa ingin damai di antara mereka, dan berkat rasa itu para negara-negara membentuk Liga Bangsa-Bangsa atau bisa disebut LBB pada tahun 1919. Dan masih banyak dampak lainnya yang mungkin bisa kalian sebutkan nanti. Yang jelas beberapa ini sudah mewakili banyak dari dampak yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama. Dari tadi saya menjelaskan Perang Dunia Pertama, namun kurang lengkap sepertinya jika kalian tidak melihat bukti foto-foto sejarah tentang terjadinya Perang Dunia Pertama pada saat itu bagaimana. Oleh karena itu akan kita lanjutkan atau akan saya tampilkan bukti-bukti foto sejarah keadaan pada saat Perang Dunia Pertama. Bisa kalian lihat di sini banyak tentara-tentara yang berperang, banyak korban yang berjatuhan, kapal-kapal yang meledak, perlombaan senjata-senjata dari negara-negara, dan sangat banyak kerugian tentunya pada saat Perang Dunia Pertama ini. Dan untuk kita generasi kita sekarang, yang perlu kita ambil hikmah dari peristiwa Perang Dunia Pertama ini adalah bagaimana kita lebih baik ke depannya, dan tidak sampai terjadi lagi perang dunia seperti ini lagi, karena sangat menimbulkan banyak kerugian. Akhirnya kita sampai di ujung pembahasan materi sejarah Perang Dunia Pertama ini. Saya harap
dari penjelasan saya ini dapat dipahami oleh kalian semua, dan saya harap juga kalian semua dapat membagikan ilmu ini kepada yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.